Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Salam segala salam saya aturkan kepada teman-teman semuanya. Selamat siang. Semoga kita senantiasa dalam keadaan yang baik, senantiasa dikelilingi oleh hal-hal yang baik, senantiasa diberikan kemudahan atas segala urusan kita, dan tentunya senantiasa berada dalam lindungan Tuhan. Kawan-kawan sekalian, keadaan pandemi COVID-19 yang saat ini masih terus merongrong kita, memaksa kita untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh, melaksanakan pembelajaran melalui daring. Tentu saja hal tersebut sangatlah melelahkan bagi kita sebagai seorang mahasiswa. Akan tetapi kawan-kawan, hal tersebut bukanlah sebuah alasan bagi kita untuk kemudian mengendurkan semangat kita untuk memperbaiki diri kita dan memupuk keilmuan kita. Marilah kita berdoa semoga pandemi COVID-19 segera dapat kita lewati bersama-sama agar kita dapat hidup secara normal kembali seperti sedia kala. Kawan-kawan sekalian, di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Dwi Kurniawan Prasetyo, biasa dipanggil dengan sebutan Kurniawan, mahasiswa dari program studi Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang dengan nomor induk mahasiswa 33124190054. Kawan-kawan sekalian, di sini saya sebagai moderator dari kelompok 6 mata kuliah Manajemen Konflik memohon izin untuk memandu jalannya presentasi video yang akan menjelaskan mengenai konflik dan juga seluk-beluk yang terdapat di dalamnya. Kawan-kawan sekalian, Indonesia adalah sebuah negara majemuk dengan beragam budaya di belakangnya, dengan latar belakang yang berbeda-beda antar masyarakatnya. Oleh karena itu, hal tersebut menjadikan kita sangatlah rawan untuk terjadi sebuah konflik di masyarakat Indonesia. Konflik sendiri berasal dari kata konfigur yang artinya saling memukul. Konflik terjadi antara individu satu dengan individu yang lain atau kelompok satu dengan kelompok yang lain yang berusaha untuk saling menyingkirkan, saling mendominasi satu sama lain. Karl Marx dalam teorinya menjelaskan bahwa konflik terjadi karena adanya sebuah kesenjangan dan juga keterbatasan sumber daya yang tersedia dalam masyarakat. Sehingga masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya akan saling berlomba-lomba, berusaha untuk saling memenangkan satu sama lain, menghancurkan satu sama lain, menyingkirkan satu sama lain, untuk dapat menguasai sumber daya yang terbatas tersebut. Demikian adalah penjelasan secara singkat dan sederhana tentang konflik dan juga pengertian konflik menurut ahli yaitu Karl Marx. Selanjutnya, izinkanlah teman saya untuk menyambung dan juga melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Abdul Haris dengan nomor induk mahasiswa 33124190004. Pada pembahasan kali ini mengenai konflik vertikal. Walaupun biasanya konflik vertikal selalu berdampingan dalam pembahasannya dengan konflik horizontal maupun konflik diagonal. Akan tetapi pada pembahasan kali ini lebih menekankan terhadap pengertian dari konflik vertikal itu sendiri. Dapat diartikan secara umum mengenai konflik vertikal yaitu suatu konflik yang terjadi antar komponen masyarakat yang dapat dikatakan memiliki tingkatan dan hierarki. Di sisi lain, konflik vertikal juga memiliki pengertian yaitu suatu konflik yang terjadi antar individu maupun lembaga yang memiliki perbedaan status, baik perbedaan dari sosial maupun perbedaan dari politik. Seperti halnya yang dikatakan oleh Wick Mills, salah satu tokoh pencetus teori konflik itu sendiri, yaitu menyatakan bahwa konflik dalam masyarakat terjadi karena adanya perbedaan, baik perbedaan kepentingan maupun perbedaan sumber daya. Ya, yang kita tahu bahwa konflik selalu berdampingan dengan kehidupan sehari-hari dan berkaitan langsung secara nyata atau dapat dirasakan dalam kehidupan kita. Berkaitan dengan konflik vertikal itu sendiri, salah satu contoh atau bentuk nyatanya yaitu antara pemerintah dan masyarakat maupun masyarakat dan pemerintah. Penyebab yang terjadi antara konflik vertikal tersebut baik pemerintah dan masyarakat yaitu karena adanya di sisi masyarakat seperti adanya rasa ketidakpuasan maupun rasa ketidakadilan baik yang dirasakan secara kelompok maupun individu. Hal tersebut seringkali menyumbangkan sebuah konflik atau mencetuskan sebuah konflik itu sendiri di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dewasa ini seringkali
kita lihat bahwa konflik vertikal itu sering muncul di dalam media sosial. Ya, antara lain dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang seringkali menimbulkan pro dan kontra. Hal tersebut juga dapat dikatakan sebagai penyebab konflik vertikal itu sendiri, baik dari masyarakat maupun pemerintah. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Untuk pembahasan selanjutnya mungkin dapat dilanjutkan pada teman saya. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Farhan Alfonas, NIM 33124190074. Pada kesempatan kali ini, saya berkesempatan untuk menerangkan mengenai konflik vertikal. Adapun pengertian dari konflik vertikal itu sendiri, yaitu suatu konflik yang terjadi antar komponen masyarakat yang memiliki tingkatan dan juga hierarki. Dan contoh dari konflik vertikal itu sendiri adalah konflik antara rakyat dan juga pemerintah. Dan banyak sekali peristiwa yang telah terjadi di Indonesia ini yang menggambarkan adanya konflik vertikal ini. Salah satunya yakni konflik Aceh pada tahun 1976 sampai 2005. Konflik Aceh ini ditandai oleh adanya beberapa gerakan separatif yang dilakukan oleh organisasi GAM atau Gerakan Aceh Merdeka. Konflik ini dipicu oleh karena adanya bentuk kekecewaan dari para kalangan elit maupun rakyat Aceh terhadap sikap pemerintah pada saat itu. Maka dari itu, konflik Aceh ini dapat dikategorikan menjadi salah satu konflik vertikal karena terdapat unsur pertikaian antara rakyat dan juga pemerintah. Perkenalkan, nama saya Agus Supriyono, NIM 3312419024. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian masyarakat. Istilah masyarakat dalam bahasa Inggris yaitu society, yang berasal dari bahasa Latin yaitu socius, yang memiliki arti kawan. Sedangkan istilah masyarakat dalam bahasa Arab yaitu syaraka, yang memiliki arti ikut serta dan berpartisipasi. Kemudian dari istilah di atas dapat ditarik garis besar mengenai pengertian masyarakat, yaitu masyarakat merupakan sekelompok manusia yang hidup bersama, memiliki ikatan erat maupun hubungan erat baik secara sistem maupun budaya, serta di dalamnya terdapat interaksi dan hubungan sosial. Kemudian menurut para ahli, menurut Selo Sumarjan, pengertian masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Kemudian menurut J.P. Gillin dan J.L. Gillin dalam bukunya yaitu Kultural Sosiologi, pengertian masyarakat adalah sekelompok manusia yang memiliki kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama. Perkenalkan, nama saya Carlo Robertus, NIM 3312419020. Pengertian pemerintah. Secara etimologi, pemerintah itu sendiri berasal dari kata perintah, yang dimana kata ini akan mendapat kata imbuhan pe. Nah, sehingga menjadi kata pemerintah. Nah, pemerintah itu sendiri merupakan organ elit dalam suatu negara. Jadi di dalam suatu negara harus ada kata pemerintah. Untuk apa? Yaitu untuk mengatur negara itu tersebut. Nah, pemerintahan juga adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengatur komunitas. Komunitas di mana? Yaitu di wilayahnya tertentu, yang pada umumnya adalah negara. Jadi suatu pemerintahan di negara yang satu tidak bisa juga mengatur pemerintahan yang ada di negara yang lain. Cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator.
Baik, saya Muhammad Lutfi, NIM 33124190080. Selanjutnya akan membahas bagaimana konflik itu terjadi atau proses-proses terjadinya konflik. Di dalam masyarakat tentu saja banyak sekali individu yang memiliki masing-masing kepentingan yang dibawa. Dalam sistem politik, kepentingan tersebut akan menjadi input atau tuntutan dari masyarakat dan juga berupa dukungan. Nah, kemudian input tersebut akan menghasilkan sebuah produk, yaitu kebijakan atau undang-undang atau peraturan-peraturan, dan dinamakan output. Output tersebut nanti akan kembali lagi atau feedback menjadi input kembali untuk dievaluasi. Individu yang merasa tidak puas atau jengkel dengan produk kebijakan tersebut atau produk output tadi akan merasa terganggu, dan hal ini telah diidentifikasi oleh Hendricks, yaitu proses terjadinya konflik terdiri dari 3 tahap. Tahap yang pertama adalah individu merasakan adanya gangguan atau merasa tidak puas dan jengkel terhadap lingkungan tadi, dan kadang-kadang berlalu begitu saja sehingga muncul kembali saat individu merasakan adanya gangguan. Yang kedua, adanya tantangan. Apabila terjadi masalah, individu saling mempertahankan pendapat dan menyalahkan pihak yang lain. Tiap anggota akan menganggap perbuatan mereka itu telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan tahap yang ketiga yaitu timbulnya pertentangan. Masing-masing dari individu akan bertujuan untuk menang dan menjatuhkan individu yang lain. Hal ini sejalan dengan istilah homo homini lupus, atau manusia adalah serigala bagi manusia yang lain. Selain itu, Robbins juga telah menjelaskan konflik terjadi melalui 5 tahap. Tahap yang pertama yaitu oposisi atau ketidakcocokan potensial. Langkah pertama dalam proses komunikasi adalah adanya kondisi yang menciptakan kesempatan untuk munculnya konflik itu. Kondisi itu tidak perlu langsung mengarah ke konflik. Kondisi yang juga dapat dipandang sebagai kasus atau sumber konflik telah dimampatkan ke dalam 3 kategori, yaitu komunikasi, struktur, dan variabel pribadi. Tahap kedua yaitu kognisi dan personalisasi. Jika kondisi-kondisi yang disebut dalam tahap pertama mempengaruhi secara negatif sesuatu yang diperhatikan oleh satu pihak, maka potensi untuk oposisi atau ketidakcocokan menjadi teraktualkan dalam tahap kedua. Kondisi anteseden hanya dapat mendorong ke konflik bila satu pihak atau lebih dipengaruhi oleh dan sadar akan adanya konflik itu. Tahap 2 penting karena disitulah persoalan konflik cenderung didefinisikan. Tahap ketiga yaitu maksud. Maksud adalah keputusan untuk bertindak dalam suatu cara tertentu. Ada 5. Yang pertama adalah bersaing, kedua berkolaborasi, ketiga menghindari, keempat mengakomodasi, dan yang terakhir berkompromi. Tahap keempat yaitu perilaku. Perilaku adalah upaya untuk melaksanakan maksud-maksud setiap pihak. Dan yang kelima adalah hasil. Jalinan aksi reaksi antara pihak-pihak yang berkonflik menghasilkan suatu konsekuensi. Hasil ini dapat fungsional dalam arti konflik itu menghasilkan suatu perbaikan kinerja kelompok, atau disfungsional dalam arti merintangi kinerja kelompok. Demikian penjelasan dari saya, yaitu proses terjadinya konflik. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah menjelaskan tentang konflik antara pemerintah dan juga masyarakat. Untuk kesimpulan dari penjelasan kelompok 6 ini adalah bahwasanya konflik memang tidak bisa dihindarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Konflik selalu ada dan akan terus ada di dalam kehidupan kita. Namun yang perlu kita sadari adalah konflik bukan untuk dihindarkan, namun untuk diselesaikan, karena konflik sendiri memiliki banyak sekali manfaat jika kita melihat dari sisi yang positif. Adapun untuk dari konflik antara pemerintah dan masyarakat ini adalah adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah sebagai yang berkuasa dengan masyarakat yang juga memiliki maksud dan tujuan. Nah, konflik ini termasuk adalah konflik vertikal antara pemerintah dan masyarakat. Contohnya juga banyak tadi sudah dijelaskan
oleh teman-teman, contohnya konflik di GAM tadi di Aceh sekitar tahun 76 sampai 2005. Nah, konflik GAM ini diselesaikan dengan cara mediasi. Tentu banyak sekali penyelesaian konflik antara masyarakat dan juga pemerintah. Namun alangkah lebih bijaknya jika dilakukan dengan mediasi agar pemerintah dan rakyat bisa saling duduk bersama menyelesaikan sebuah konflik demi kepentingan dan kemajuan negara. Terima kasih, itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.